Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Polda Metro Jaya kini resmi menaikkan laporan Presiden Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu ke tahap penyidikan. Langkah ini menandai keseriusan aparat dalam menangani dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia. Informasi lainnya, dalam sidang lanjutan kasus korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, jaksa menegaskan kebijakan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menjadi pemicu utama kerugian negara yang mencapai 578,1 miliar rupiah. Meski demikian, jaksa menyebut Tom Lembong tidak menerima sepeser pun keuntungan pribadi dari kasus tersebut. Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menegaskan bahwa meski mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong tidak menerima keuntungan langsung dari kasus dugaan korupsi impor gula, kebijakan yang ia keluarkan telah menguntungkan sejumlah pihak. Hal ini disampaikan dalam sidang lanjutan perkara korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat 11 Juli. Sebagai tanggapan atas nota pembelaan atau pledoi dari Tom Lembong, jaksa menjelaskan bahwa kebijakan Kementerian Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016 memberi penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI yang kemudian bekerja sama dengan sejumlah pihak swasta. Dari kebijakan tersebut, negara mengalami kerugian mencapai 578,1 miliar rupiah. Dengan 515,4 miliar rupiah diantaranya diduga mengalir ke pihak-pihak penerima keuntungan. Sebelumnya, dalam sidang pembelaan pada Rabu 9 Juli, tim penasihat hukum Tom Lembong menegaskan bahwa kliennya tidak menerima sepeser pun dana dari proses impor gula tersebut. Penasihat hukum Ari Yusuf Amir menyebut proses hukum terhadap Tom syarat dengan kejanggalan dan rekayasa. Ari mengatakan sejak awal perkara ini digiring bukan untuk mencari kebenaran, melainkan sekadar menguatkan dakwaan jaksa. Ia lebih lanjut mengatakan mungkin satu-satunya kasus korupsi di dunia di mana terdakwanya dituduh tanpa pernah menikmati hasil kejahatan tersebut. Meski demikian, jaksa tetap meyakini bahwa kebijakan Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan telah membuka celah yang memperkaya pihak lain sehingga unsur tindak pidana korupsi tetap terpenuhi. Polda Metro Jaya resmi meningkatkan status laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan telah ditemukan unsur pidana dalam perkara tersebut. Hal ini merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kamis 10 Juli. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indardi Jumat 11 Juli mengatakan selain laporan yang diajukan oleh Jokowi, penyidik Polda Metro Jaya juga menangani 5 laporan lainnya.
4 diantaranya merupakan hasil pelimpahan dari sejumlah Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari total 6 laporan yang ditangani, 3 diantaranya juga telah ditingkatkan ke tahap penyidikan usai dilakukan gelar perkara yang sama. Sementara itu, 2 laporan lainnya masih dalam proses karena pelapor tidak hadir saat dimintai klarifikasi. Salah satu pelapor diketahui juga telah mencabut laporannya. Seluruh laporan tersebut berkaitan dengan tuduhan yang menyebut Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu. Salah satunya adalah laporan resmi dari Jokowi sendiri yang melaporkan dugaan pelanggaran terhadap pasal 310 dan atau 311 KUHP serta pasal 305 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dalam laporan tersebut, tim kuasa hukum Jokowi menyerahkan sejumlah barang bukti termasuk flash disk berisi 24 tautan video YouTube dan unggahan dari media sosial X atau Twitter serta fotokopi ijazah yang menjadi objek tudingan. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam proses penyelidikan, diantaranya adalah mantan Menpora Roy Suryo. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa, Mikael Sinagarismon Hasiholan Sianipar, kader PSI Dian Sandi, dan Ajudan Presiden Kompol Syarif Fitriansyah. Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mengurangi kemacetan yang terjadi di Kota Bandung. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi antar daerah. Belakangan ini, Kota Bandung menjadi sorotan publik bukan karena prestasi, melainkan karena tingkat kemacetannya. Bahkan, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga turut menyoroti kemacetan di kota tersebut. Berdasarkan data dari TomTom Traffic Index 2024, Bandung menempati peringkat pertama sebagai kota termacet di Indonesia dan peringkat ke-15 di dunia. Rata-rata waktu tempuh untuk jarak 10 km di kota Bandung mencapai 32 menit 37 detik. Menanggapi situasi ini, Pemprov Jawa Barat tengah mengupayakan pembangunan transportasi publik yang terintegrasi, mengingat provinsi ini terdiri dari 27 daerah otonom yang belum tersinergi dengan baik. Selain itu, Pemprov juga sedang menganalisis keberadaan lampu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas yang dinilai justru memperparah kemacetan di Kota Bandung. Gini, semua kan baru bekerja dengan baik ya. Dan Bandung itu kan macet utamanya di Sabtu dan Minggu. Bandung itu karena apa? Karena orang Jakarta kan piknik ke Bandung gitu loh. Dan itu membawa keberkahan bagi UMKM, bagi perhotelan gitu. Nah, problem Bandung itu kan cuma satu. Dari dulu sampai sekarang jalannya tidak mengalami perubahan. Itu saja, itu yang pertama. Yang kedua, kita lagi membuat analisis tentang traffic light. Karena traffic light itu justru bikin macet. Bisa nggak ke depan sih? Traffic light itu membuat menjadi lancar. Kan bisa jadi ini penghitungan yang di sini belum tepat. Ini kita lagi ngitung nih, biar tepat. Yang berikutnya adalah solusinya adalah transportasi publik dan harus terintegrasi. Karena apa? Karena Jawa Barat itu kan terdiri dari kabupaten kota. Setiap kabupaten kota ini wilayah otonom yang punya keputusan sendiri-sendiri. Baru kali ini nih, bupati wali kotanya kompak, terorkestrasi. Nah, kita sudah punya rancangan, kita sudah bicara dengan Kemenhub, sudah berkirim surat dengan Kemenhub, rincian biaya sudah disampaikan. Mudah-mudahan usulan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bappenas sudah menyetujui program transportasi publik dengan nilai investasi
hampir 22 triliun itu bisa terrealisasi ya. Tetapi ini baru usulan dan baru hasil penghitungan konsultan. Nah, realisasinya ya kita tunggu pemerintah pusat. Karena kan kalau menyangkut investasi dari luar itu kan harus perizinan dari Menteri Keuangan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat kemacetan, khususnya saat akhir pekan yang menjadi puncak kepadatan lalu lintas. Seorang ulama Iran bernama Mansour Emami dikabarkan menawarkan hadiah sebesar 1,14 juta US dollar atau sekitar 184 miliar rupiah kepada siapa saja yang berhasil membunuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ajakan ini menyusul fatwa sejumlah ulama garis keras Iran yang menyerukan pembunuhan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, buntut dari serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran bulan lalu. Media oposisi Iran internasional melaporkan bahwa Emami yang berasal dari provinsi Azerbaijan Barat membuat sayembara tersebut di tengah meningkatnya ketegangan regional. Fatwa serupa juga dikeluarkan oleh tokoh-tokoh keagamaan ternama seperti Ayatollah Nasir Makarim Shirazi, Ali Reza Panahian, dan Ayatollah Hussein Nuri Hamedani. Situs star.ir yang berafiliasi dengan kelompok garis keras mengklaim telah menggalang dana lebih dari 40 juta US dollar untuk membiayai aksi pembunuhan terhadap Trump. Meski jumlah tersebut belum bisa diverifikasi secara independen, kampanye itu diklaim sebagai perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai terorisme negara oleh Amerika Serikat. Pakar Iran, Hamid Reza Azizi, menilai fatwa tersebut lebih berkaitan dengan dinamika politik dalam negeri Iran, terutama persaingan antar faksi. Ia menjelaskan bahwa kelompok garis keras sedang berusaha memperkuat posisi menjelang transisi kepemimpinan pasca Khamenei dan kerap memanfaatkan isu luar negeri untuk memperlebar jarak dengan kubu moderat. Sementara itu, mantan penasihat senior pemimpin tertinggi Iran, Mohammad Javad Larijani, sempat melontarkan pernyataan bernada ancaman terhadap Trump dalam siaran televisi pemerintah. Namun, pernyataan tersebut dianggap sebagian pihak sebagai candaan. Menanggapi situasi tersebut, Secret Service Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka terus beroperasi dalam lingkungan dengan tingkat ancaman yang tinggi dan keselamatan presiden tetap menjadi prioritas utama. Komandan unit marinir elit Rusia dilaporkan tewas dalam serangan rudal Ukraina Jumat 11 Juli 2025.
Serangan tersebut juga merenggut nyawa Wakil Kepala Angkatan Laut Rusia. Kabar itu disampaikan saluran berita Telegram independen Astra yang melaporkan pada Jumat 11 Juli 2025. Laporan dilansir mengutip unggahan yang sekarang telah dihapus oleh pejabat di kota asal perwira tersebut. Kolonel Sergei Ilyin memimpin Brigade Infanteri Angkatan Laut Pengawal ke-155 Armada Pasifik dan tewas selama operasi militer khusus di Ukraina. Hal itu dikatakan dalam sebuah postingan orang pemerintahan tempat komandan tersebut tinggal. Tempat itu tidak menyebutkan tanggal kematian Ilyin, tetapi akun Astra membagikan foto papan iklan di pemakamannya. Pada hari yang sama muncul laporan bahwa 11 perwira militer senior Rusia dinyatakan tewas, termasuk Wakil Komandan Angkatan Laut Rusia Mikhail Gudkov dalam serangan rudal Ukraina di wilayah barat daya Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi kematian Mayor Jenderal Gudkov saat bertugas tempur pada 2 Juli, tetapi tidak memberikan penyebab atau menyebutkan korban lain yang dilaporkan. Sergey Brin, salah satu pendiri Google, menanggapi tuduhan PBB bahwa perusahaannya membantu genosida Israel di Gaza. Francesca Albanese, pelapor khusus PBB, menuding Google dan Alphabet menyediakan teknologi AI dan cloud untuk militer Israel. Dalam forum internal, Brin menyebut tuduhan itu menyinggung dan mengkritik PBB sebagai lembaga yang antisemit. Ia menekankan bahwa menyebut genosida dalam konteks Gaza sangat melukai banyak orang Yahudi yang punya sejarah panjang dengan tragedi itu. Brin juga mempertanyakan kredibilitas PBB dan menyebutnya bias dalam isu-isu terkait Israel. Sementara itu, Netanyahu menolak tuduhan genosida dan mengklaim Israel hanya membela diri dari ancaman Hamas. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 57 orang, mayoritas warga sipil, tewas sejak operasi militer dimulai. Perusahaan itu sebelumnya menaikkan kontrak proyek Nimbus senilai 1,2 miliar US dollar dengan Israel dan mendapat sorotan atas perluasan dukungan teknologinya sejak Oktober 2023. Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadikan Stadion Santiago Bernabeu sebagai venue final Piala Dunia 2030.
Informasi ini diungkapkan oleh media Spanyol Marca yang menyebutkan bahwa meski belum diumumkan secara resmi, sumber internal telah mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut hampir final. Piala Dunia 2030 akan menjadi turnamen bersejarah karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara berbeda, yakni Spanyol, Portugal, dan Maroko. Di wilayah Spanyol, beberapa kota besar seperti A Coruña, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Madrid, Malaga, San Sebastian, Sevilla, dan Zaragoza telah ditunjuk sebagai tuan rumah untuk fase pertandingan tertentu. Namun untuk laga puncak, Stadion Santiago Bernabéu di Madrid muncul sebagai kandidat utama. Hubungan erat antara Real Madrid dan FIFA yang telah terjalin selama bertahun-tahun disebut menjadi salah satu faktor utama di balik keputusan ini. Kerjasama yang solid dan saling menguntungkan antar kedua pihak memperkuat peluang Bernabéu menjadi pusat perhatian dunia pada final Piala Dunia mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One Story akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam, hanya di kanal YouTube TV One Scope.